Polemik anggaran program makan bergizi gratis atau MBG senilai Rp223,5 triliun masih terus memicu perdebatan. Namun, yang kini menjadi sorotan publik bukan soal porsi anggaran, tapi sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dinilai berubah setelah APBN 2026 disahkan dan program MBG bergulir di tengah jalan. Sejumlah politikus PDIP seperti Adian Napitupulu dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Mai Esti Wijayati, belakangan ini memang keras mempersoalkan sumber anggaran MBG yang mereka sebut diambil dari pos pendidikan. Bahkan seolah tanpa dosa, mereka menyebut kebijakan tersebut berpotensi mencederai amanat konstitusi yang mewajibkan 20% anggaran negara dialokasikan untuk sektor pendidikan. Ini harus kita luruskan agar rakyat semakin memahami, agar publik tahu bahwa kita menghormati undang-undang dan peraturan presiden. Itulah kepentingan kita menyampaikan ini. Dengan demikian, maka saya harap konferensi pers ini mampu meluruskan kesimpang siuran pemahaman informasi terkait dengan apa benar MBG itu diambil dari anggaran pendidikan. Undang-undang peraturan presiden katakan demikian. Kritik tersebut sontak memunculkan ironi politik. PDI Perjuangan tengah memainkan politik dua muka. Pasalnya, pembahasan hingga pengesahan APBN 2026 justru dipimpin oleh PDI Perjuangan karena Ketua Badan Anggaran saat itu, Said Abdullah, yang merupakan kader Partai Banteng. Di bawah banggar inilah, alokasi Rp223,5 triliun untuk program MBG dimasukkan ke dalam penjelasan pasal 22 Undang-Undang APBN 2026 serta lampiran Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025. Fakta lain yang tidak bisa diabaikan, tidak ada catatan penolakan dari fraksi PDIP dalam proses pembahasan di Badan Anggaran maupun saat pengesahan APBN dalam rapat paripurna pada akhir Desember 2025. Artinya, kebijakan yang kini dipersoalkan sejumlah kader PDIP itu sebelumnya justru disetujui oleh pimpinan mereka sendiri di DPR. Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya bahkan secara terbuka mengingatkan bahwa alokasi MBG dalam anggaran pendidikan telah disepakati oleh Badan Anggaran DPR yang dipimpin kader PDIP. Pernyataan ini sekaligus menghantam kritik yang kini datang dari internal partai tersebut. Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian, anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu, pada September kalau tidak salah, untuk digunakan di 2026, termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Itu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke, saya jawab tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Bahkan ditambah. Ya. Teddy pun merinci program-program yang sudah berjalan dan tak terganggu dengan adanya MBG. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Ya, diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu dalam 1 tahun saja sudah hampir sampai 16.000 sampai 20.000 siswa. Oke, ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah. Itu satu. Kemudian yang kedua,
Ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik. Nah, dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Jadi SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota. Tapi di zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Ya, faktanya di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek, oke? Dengan total anggaran sekitar 17 triliun diwadahi oleh Mendikbudristek. Itu, ya. Kemudian apalagi tambahannya? Ada TV digital untuk pembelajaran digital sekolah anak-anak. Jumlahnya tahun 2025 sudah 280.000 TV di 280.000 sekolah. Dan bahkan tahun ini akan ditingkatkan lagi. Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan. Oke? Jadi saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah. Situasi ini membuat PDIP dinilai munafik, memainkan dua peran sekaligus. Di satu sisi ikut mengetok palu pengesahan anggaran, namun di sisi lain tampil sebagai pihak yang paling keras mengkritik kebijakan yang sudah mereka setujui sendiri. Bagi sebagian pengamat, pola seperti ini bukan hal baru dalam politik. Mengambil posisi aman dengan ikut menyetujui keputusan, lantas menyerang ketika kebijakan mulai diperdebatkan di ruang publik. Manuver klasik PDIP edisi terbaru dengan cara setuju dulu saat berkuasa atau saat duduk di banggar, lalu ribut setelahnya, tak lebih sebagai upaya dapat citra pembela rakyat. Mirip saat mereka kritik kebijakan Jokowi di akhir periode, padahal 10 tahun sebelumnya mendukung penuh. Sebaiknya Adian tantang debat ketua Banggar atau dirinya sendiri soal APBN dan MBG. Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtai beliau, Buya Said Abdullah. Atau lebih menarik lagi kalau Adian berdebat dengan dirinya sendiri selaku anggota DPR RI yang turut menyetujui APBN. Kita tahu bahwa Buya Said Abdullah secara jelas membenarkan pernyataan Seskap Teddy Indrawijaya bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang APBN. Seluruh fraksi bulat termasuk Adian Napitupulu menyetujui Undang-Undang APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG. Nilai politisi ada pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi sikap dan ucapan. Jangan karena nafsu cari panggung membuat kita membabi buta. Program makan bergizi gratis sendiri merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menekan angka stunting secara nasional. Polemik ini akhirnya memunculkan pertanyaan besar di ruang publik. Jika sejak awal merasa bermasalah, mengapa tidak ada penolakan saat APBN disahkan? Ataukah kritik yang muncul dari kader banteng sekarang hanyalah bagian dari manuver politik setelah keputusan anggaran terlanjur diketok oleh parlemen yang dipimpin kader mereka sendiri? Ini bukan semata soal MBG, tapi tentang konsistensi sebuah partai yang mengklaim perjuangan dengan slogan bela wong cilik, tapi seringkali hanya memperjuangkan posisinya sendiri di papan catur kekuasaan. Men of our time.